Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat Dialah kita semua dapat menghadiri seminar hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati dan juga saya banggakan teman-teman seperjuangan, pada siang hari ini kita akan melaksanakan seminar mengenai anatomi dan fisiologi sistem reproduksi wanita internal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Astrid Novita Ningsih dengan NPM 212207009 212207009. Saya sebagai moderator di sini, dan untuk lebih lanjutnya materi yang akan disampaikan oleh teman-teman sekalian kepada Azibat Nurlina, dipersilahkan. Saya Azibat Nurlina, NPM 212207012 akan membacakan anatomi organ reproduksi wanita. Anatomi atau susunan tubuh adalah ilmu yang mempelajari susunan tubuh dan bentuk tubuh makhluk hidup. Fisiologi atau faal tubuh adalah ilmu yang mempelajari faal atau fungsi bagian dari alat atau jaringan tubuh. Dalam perkembangannya, manusia kian memahami fungsi-fungsi dan struktur tubuh melalui ilmu anatomi. Anatomi organ reproduksi wanita internal. Genital internal wanita merupakan organ atau alat kelamin yang tidak tampak dari luar, terletak di dalam dan dapat dilihat dengan alat pulsa atau pembedah. Vagina merupakan saluran maskulo membranus yang menghubungkan rahim dengan vulva. Jaringan maskulusnya merupakan kelanjutan dari musculus sphincter ani dan musculus levator ani. Oleh karena itu dapat dikendalikan oleh formik anterior, formik distal, formik posterior, dan formik sinitral. Sel dinding vagina mengandung banyak glikon yang menghasilkan asam susu dengan pH 4,5. Keasaman vagina memberikan produksi terhadap infeksi fungsi utama vagina, yaitu saluran untuk mengeluarkan lendir uterus dan darah menstruasi, kedua alat hubung seks, dan ketiga jalur lahir pada waktu persalinan. Kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Selanjutnya, yang tadi belum. Selanjutnya, uterus merupakan jaringan otot yang kuat, terletak di pelvis minor di antara kandung kemih dan rektum. Yang pertama, corpus ukteri, yaitu berbentuk segitiga. Yang kedua, cervix uteri, berbentuk silinder. Yang ketiga, fundus ukteri, berbentuk nullipara 6-8 cm, multipara 8-9 cm, dan 80 gram pada wanita hamil. Uterus dapat menahan beban hingga 5 meter. Dinding uterus terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, periosteum atau perimetrium, meliputi dinding rahim bagian luar, meliputi bagian luar uterus. Yang kedua, lapisan otot. Susunan otot rahim terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Pada lapisan tengah membentuk lapisan tebal, ayaman serabut otot rahim. Lengkungannya serabut otot ini membentuk angka 8 sehingga saat terjadi kontraksi pembuluh darah terjepit rapat. Dengan demikian, pendarahan dapat berhenti. Bagian rahim yang terletak antara osteum, uteri internum, anatomicum, yang merupakan batas dari capum, uteri, dan kanalis cervicalis dengan osteum uteri histologicum, di mana terjadi perubahan selaput lendir capum, uteri menjadi selaput lendir cervix. Disebut isthmus. Isthmus uteri ini akan menjadi segmen bawah rahim dan merenggang saat persalinan. Selanjutnya,
Selanjutnya, endometrium. Pada endometrium terdapat lubang kecil yang merupakan muara dan kelenjar endometrium. Variasi tabel, tipisnya, dan fase pengeluaran lendir endometrium ditentukan oleh perubahan hormonal dalam siklus menstruasi. Pada saat konsepsi, endometrium mengalami perubahan menjadi desidua, sehingga memungkinkan terjadi implantasi atau nidasi lapisan epitel serviks berbentuk silinder dan berfungsi mengeluarkan cairan secara terus-menerus. Ligamen yang menyangga uterus adalah ligamen latum. Ligamen latum seolah-olah tergantung pada tuba Fallopi. Yang kedua, ligamen rotundum atau teres uteri, tendin atau otot polos dan jaringan ikat. Fungsinya menahan uterus dalam posisi antefleksi. Ligamentum infundibulum menggantung dinding uterus ke dinding panggul. Ligamentum cardinale marhet ligamentum circumuterum menghalangi perekatan uterus kanan dan ke kiri. Tempat masuknya pembuluh darah menuju uterus. Yang pertama, ligamentum viscouterum merupakan pembelahan dari ligamentum cardinale marhet menuju oscascum. Yang kedua, ligamentum vesicouterum merupakan jaringan ikat agak longgar sehingga dapat mengikuti perkembangan uterus saat hamil dan persalinan. Tuba Fallopi. Tuba Fallopi terdapat di tepi atas ligamentum latum, berjalan ke arah lateral, panjangnya 12 cm dan diameternya 3-8 mm. Tuba Fallopi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Pars interstitialis, bagian dari dalam dinding uterus mulai pada ostium internum. Yang kedua, pars insmica, bagian tuba setelah keluar dari dinding uterus merupakan bagian tuba yang lurus dan sempit. Yang ketiga, pars ampularis, bagian tuba yang paling luas dan berbentuk S. Yang terakhir, pars infundibulo, bagian akhir tuba yang mempunyai umbai yang disebut dengan ostium abdominal tubae. Ovarium. Ovarium merupakan kelenjar berbentuk buah kenari terletak kiri dan kanan uterus di bawah tuba uterina dan terikat di sebelah belakang oleh ligamentum latum uterus. Yang pertama, produksi ovum. Yang kedua, produksi hormon estrogen. Yang ketiga, memproduksi progesteron. Memasuki pubertas yang memasuki pubertas yaitu sekitar usia 13-16 tahun dimulai pertumbuhan folikel primordial ovarium yang mengeluarkan hormon estrogen. Awal-awal menstruasi sering tidak teratur karena folikel graft belum melepaskan ovum yang disebut ovulasi. Next. Fisiologi alat reproduksi wanita. Berdasarkan fungsinya, alat reproduksi wanita mempunyai 3 fungsi, yaitu 1. Fungsi seksual, 2. Fungsi hormonal, 3. Fungsi reproduksi atau melanjutkan keturunan. Fungsi seksual, alat yang berperan adalah vulva dan vagina, kelenjar pada vulva yang dapat mengeluarkan cairan
berguna sebagai pelumas pada saat sanggama. Fungsi hormonal yang disebut fungsi hormonal ialah peran indung, telur, dan rahim dalam mempertahankan ciri kewanitaan dan pengaturan haid. Dalam masa kanak-kanak, indung telur belum menunaikan fungsinya dengan baik. Tifta nakala indung telur mulai berfungsi, yaitu kurang lebih pada usia 9 tahun. Mulailah ia secara produktif menghasilkan gecan hormon wanita. Akibatnya, terjadilah perubahan-perubahan fisik pada wanita. Paling darah, kemudian terjadi pertumbuhan rambut, kemageran, disusul rambut ketiak. Sejak saat inilah seorang wanita masuk pada masa reproduksinya yang berlangsung kurang lebih 30 tahun. Pertumbuhan badan menjelang menarche clean 1-3 tahun setelah menarche berlangsung dengan tepat. Saat ini disebut dengan masa pubertas. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada materi yang sudah menjelaskan. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Terlebih kurang kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.